Wassalam yang mudah-mudahan senantiasa menjadi ikutan, teladan dan imam kita satu-satunya, sehingga kita selamat sampai husnul khatimah dan hendaknya kokoh di atas sunnah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, baik yang hadir di masjid ini ataupun yang menyaksikan di media manapun berada. Alhamdulillah, masya Allah. Kembali kita melanjutkan dari bab al-amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini lebih spesifik daripada ad-da'wa ilal khair, daripada berdakwah kepada kebaikan, atau dalala alal khair, atau menunjukkan jalan kebaikan. Ini lebih spesifik mengajak atau mencegah, mengajak berbuat baik atau mencegah berbuat buruk. Dan itu seperti yang sudah disebutkan dalam beberapa ayat sebelumnya, tanda keistimewaan umat ini menegakkan pilar amar ma'ruf nahi munkar. Istimewa kita dengannya. Yang kedua, tanda sayang sesama kita orang-orang beriman. Karena kalau tidak sayang dia apa-apa, tapi kalau masih sayang batagang, hal-hal yang berbahaya ditegah dan yang ma'ruf diajak. Tapi kalau sudah tidak sayang, terserah lagi kan. Jadi kalau masih sayang pada umat ini, maka kita akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan cuma kadang-kadang sebagian salah memahami, sodo tidak boleh aja kan ya, koi bono dakwanya biasa. Jadi ini kadang salah sangko je kau lagi kan. Nya nak pe wak tagang sekarang ini hujan kan sah kalau hujan mau tetian yang ampun tadi tagang dak abang sudianya kan, apalagi dah mau sudah itu kan ya. Jadi dek sayang wak tagang sana abang je lapi pasonya kan, rasa itu hilang piti tiba paso dan sebagainya. Jadi karena sayang itu maka ditegah, maka karena sayang pula maka mereka dicegah. Jadi kalau kita misalnya sayang pada umat ini, apapun kemungkaran yang mereka lakukan mesti kita nak tegah, ataupun apa kebaikan yang kita rasakan mesti kita nak ajak mereka. Karena Allah katakan al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman itu satu sama lain adalah saling mencintai. Kemudian apa intinya? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak, menyuruh kebaikan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kemudian bahwasanya tegaknya pilar amar ma'ruf nahi munkar adalah sebesar-besar sarana menyatukan umat ini. Karena kalau tidak dilakukan justru akan terjadi perpecahan, karena masing-masing melakukan sekehendak hati. Tentu kalau sudah kehendak hati sampai hati biasanya sah. Kalau sampai hati tidak peduli orang lain, akhirnya akan mengganggu, otomatis mengganggu kenyamanan orang lain. Karena agama diciptakan oleh yang maha mengetahui, yang maha teliti. Kalau dilakukan semestinya mesti teratur sistem kehidupan ini. Ya, bahwa agama ini kalau benar-benar kita kerjakan menyatukan hati, merapatkan barisan, menguatkan kesatuan dan persatuan. Tapi kalau sudah mulai menyimpang sedikit saja, maka mulai terjadi perselisihan. Sah? Maka Allah sebutkan setelah menyebutkan ayat amar ma'ruf munkar, Allah katakan wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat.
Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berselisih dan bercerai-berai setelah telah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Sebagaimana juga amar ma'ruf nahi mungkar, ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita selamat dari laknat. Selamat dari laknat. Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip ayat lu'inal ladzina kafaru min ahli al-kitab lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin kanu ya'malun. Mereka atau dilaknatlah orang-orang kafir dari Bani Israel, dari Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Daud dan Isa ibn Maryam. Daud jauh setelah Musa, ya, sebagaimana Isa juga jauh setelah Musa dan Harun. Mereka dilaknat karena apa? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka durhaka dan melampaui batas. Melampaui batas. Kemudian tambah lagi, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu ya'malun. Mereka juga tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Dan apa namanya, itu fa'alu, dan mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka lakukan? Kemungkaran yang dilakukan sebenarnya hal sederhana, tetapi karena ini perintah Allah jadi masalah besar. Apa itu? Allah uji dengan ikan. Pada ikan tawil gimana? Tapi diuji pada hari Sabtu, hari besar umat Yahudi. Mereka melampaui batas. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri. Tanyakan kepada mereka tentang umat yang dulu tinggal di sebuah pantai. Di sebuah pantai. Iz ya'duna fis sabti, ketika mereka melampaui batas pada hari Sabtu. Ista'tihim hitanuhum yawma sabtihim, ketika syur'an, ista'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an, ketika pada hari Sabtu itu ikan banyak bermain di permukaan. Kalau nogi ngaji kaji muka emang ya nampak ikan sebanyak itu, iyalah. Nah, wa yawma la yasbituna la ta'tihim, tapi di luar hari Sabtu ikan tidak sebanyak itu pula. Ada ikannya cuma tidak sebanyak itu. Akhirnya mereka pun melakukan hilah, melakukan modus, yaitu dengan memasang hari Jumat, karena mereka pakai ilmu maqasidus syariat tuh. Jadi kalau ilmu maqasid ini salah pasang, ya salah pasang, akhirnya jadi orang durhaka kita kalau salah pasang. Nah, makanya termasuk yang diingatkan oleh para ulama adalah jangan gulu dalam menerapkan maqasid asy-syariah. Kan selalu mereka mengkaji substansi dari perintah itu apa, kan itu lagi, atau ilatnya apa, hikmahnya apa. Akhirnya mereka kaji, maka ditemukanlah dilarangnya untuk mencari ikan hari Sabtu supaya tidak terganggu ibadah hari Sabtu. Kan itu ya. Kalau misalnya kita hari Jumat ya dilarang untuk berjual beli supaya tidak tinggal Jumat.
kan itu. Tapi kalau seandainya Jumat pergi juga, jual beli jalan juga, tidak apa-apa katanya. Akhirnya bawa HP dalam masjid, imam sedang khutbahnya transaksi. Jumat jalan bisnis, kan banyak nampak doang, kan banyak nampak, sering nampak. Tentu kalau awalnya di khatib kan nampak tuh kan. Jadi sejak khatib naik mimbar sampai qamat tidak lepas dari buka HP. Kadang sebagian khatib kan tidak berani negur kan, tapi kalau sebagian khatib berani negur. Dulu suruh kolonyi kan. Nah, jadi kadang-kadang jangan-jangan itu orang yang juga paham maqasidus syariah. Jumat tetap hadir, bisnis tetap jalan. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan agar selama Sabtu tidak terganggu, maka kita tangkap aja ikan, yaitu dengan memasang pukat pada hari Jumat, besok pagi-pagi Ahad diinikan. Cuman menurut tujuan, walaupun nyopai Jumat, tapi terkena tak kanyi gantung tu. Terkena tak buka. Saya yakin teringat itu, yakin. Jadi juga ibadah juga tidak ini. Akhirnya apa? Kalau orang semuanya lurus taat perintah, umat bersatu, ya Pak? Umat bersatu, karena tidak ada pelanggaran. Kapan baru terjadi perselisihan, terjadi persebantahan bila ada pelanggaran. Ketika tidak ada pelanggaran, sama-sama kan. Tapi ketika ada pelanggaran, dan ada otonnya, inyonya kan ya. Kalau sudah ada menghadapi suatu masalah, mulai terjadi perselisihan, perbantahan. Itu juga terjadi. Terbagi mereka pada 3 kelompok. Kelompok pertama pelaku. Kelompok kedua yang reaktif, artinya menegang melarang. Itu kelompok yang melarang. Yang kelompok yang terbanyak adalah terjadi pembiaran, bahkan marah kepada kelompok yang mencegah. Memang selamanya yang mencegah itu sedikit dibanding yang mendiamkan, dibanding yang melakukan dan yang mendiamkan. Ini kadang-kadang dengan diam itu laku loh. Dengan diam itu mungkin dapat kiriman ikan sudah itu. Paham ya? Ketika mereka dapat untung banyak, dapat ikan, kita konang deh, Buya Dasman potong togang deh, ajan kirim. Tapi Buya Senu antok-antok aja dapat bagian. Bisa macam itu? Bisa? Bisa. Akhirnya terbagi 3 mereka, pelaku dan yang mendiamkan, membiarkan, dan yang melarang. Alasan mereka, ngapain sekalian kepo sekali sibuk-sibuk? Kalau memang tidak boleh, Allah yang akan azab mereka. Allah yang akan azab mereka. Lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum. Kenapa kalian sibuk-sibuk melakukan daripada pocah umat denya, pocah umat? Kan itu alasan terus. Akhirnya Allah kutuk mereka dengan apa? Kunu qiradatan khasi'in. Dikutuk mereka, yang dikutuk pasti pelaku. Yang kedua yang membiarkan. Sedangkan yang selamat adalah yang mencegah. Berarti amar ma'ruf nahi munkar adalah selamat dari kutukan, selamat dari laknat. Andai pun musibah datang karena banyaknya kemaksiatan dan kita termasuk yang kena imbas dari musibah itu, misal Allah kirim azab kan kena kita, seperti kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha,
anahlik wa fina salihun? Apakah mungkin kita dibinasakan padahal di antara kita ada orang-orang saleh? Kata Nabi, na'am. Na'am, iza kathural khabath atau iza kathural khubuth, apabila banyak keburukan atau banyak orang-orang yang buruk, orang durhaka. Kemudian yub'atsuna ala niyatihim, kemudian mereka nanti dibangkitkan sesuai niat mereka. Kalau niatnya baik, berarti orang baik. Tapi kalau niatnya buruk, maka orang buruk. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, berarti dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah selamat daripada laknat Allah SWT, selamat daripada kutukan Allah SWT, dan kalau dikutuk dan dilaknat, dijauhkan daripada rahmat dan ampunannya. Kemudian beliau juga menyebutkan beberapa ayat lagi yang berkaitan dengan masalah ini. Qala rahimahullah wa qala ta'ala wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah yang hak itu dari Rabb kamu. Ini perintah kepada Nabi SAW mengatakan yang hak. Berarti ada yang batil. Diperintahkan mengatakan hak karena kondisi memang dominan kebatilan. Pada hari ini, pada masa Nabi dulu, yang dominan yang batil atau yang hak? Yang batil. Makanya Nabi disuruh oleh Allah SWT mengatakan ya hak itu hak. Sebab apa? Sebab kebatilan itu dominan. Hari ini kira-kira yang hak dominan atau yang batil? Mengerikan sekali. Berarti kita harus mengatakan yang hak pada hari ini. Lah, yang hak itu yang mana? Lalu kata Allah SWT, mir rabbikum, kebenaran itu dari Rabb kalian. Ini menghendaki kaum muslimin dan muslimat bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasul itu mesti terang dan jelas. Terang dan jelas, karena dia dijadikan sebagai tempat untuk mengembalikan segala permasalahan yang terjadi. Maka klaim bahwa Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW susah dipahami adalah klaim batil, adalah dakwaan batil, khususnya yang berkaitan dengan masalah keyakinan dan akidah. Karena kalau dikatakan wa qulil haqqu mir rabbikum, katakan yang hak dari Rabbmu, lalu ternyata Al-Quran masih multi interpretasi yang menyebabkan terjadi perselisihan yang tajam dalam masalah itu. Tidak jelas kebenaran, tidak jelas kebenaran. Padahal min rabbikum, datang dari Rabb, halaqum min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Rabbmu, jangan jadi orang yang ragu. Sekarang Allah ceritakan, lalu kita meragukan. Akhirnya dicari makna-makna yang jauh daripada yang ditunjukkan oleh kalamullah dan sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya terjadilah perselisihan dan penyimpangan. Nah, di saat-saat seperti ini kita perlu kembali menghidupkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena pada asalnya Al-Quran dan hadis adalah bahasa yang mudah dan renyah, mudah, gamblang untuk dipahami. Tidak seperti yang diklaim oleh ahli batil bahwa Al-Quran itu adalah susah, harus mujtahid saja yang bisa memahami. Dulu zaman Nabi SAW, mana yang lebih banyak mujtahidnya atau orang awamnya? Sahabat awam juga ya? Mana lebih banyak ulamanya daripada orang awamnya? Banyak orang awamnya. Sahabat
terhitung lebih kurang 120.000 orang yang pernah melihat Nabi, bertemu dengannya sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari 120.000 berapa orang ulamanya yang meriwayatkan hadis dari Nabi? Ada berapa orang? Berapa? Lebih kurang 5.000 orang. Itulah ulama. Terus apakah ada pembatasan dulu dari Nabi alaihissalatu wassalam? Kalau tanya misalnya ada orang baru masuk Islam atau badui masuk Islam, datang ke Nabi, ya Rasulullah, tanya cik, wa mujtahid Allah. Kan iya kan? Kalau belum mujtahid, pergi Abu Bakar dulu, pergi Umar dulu, pergi Ali dulu. Ada gitu? Nah, ada. Nabi berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh orang awam dan dipahami oleh mujtahid. Salah saya bang? Salah saya bang? Sebanyak itu sahabat yang bertanya ke Nabi, tidak pernah satu pun disortir oleh Nabi. Yang berhak memahami hadis saya hanya mujtahid saja, yang lain tidak boleh. Inilah subuhat perusak umat pada hari ini, bahwa kita tidak boleh belajar hadis Nabi secara langsung dengan alasan kita bukan ulama. Kalau untuk jadi mufti, iya. Kalau muftinya kan sawi, tuan-tuan sawi belajar Rabu ngaji, kami cukup jangwe. Terbalik. Apanya? Rabu ngaji, kami cukup jangwe. Kami potong celana. Jumat? Jumat panjang jangwe, satu berfatwa. Ada macam itu? Ada macam itu? Nah, itu dah tonton salah. Langsung jadi mufti je. Awak mau tahun kuliah Madinah tak bisa jadi mufti dah. Tak sah mau jadi mufti dah kan? Kan ya? Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau hari Sabtu berdakwah, iya. Dakwah itu satu hadis cukup. Sah? Tak cukup bang? Hadis cukup tak? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Kemudian kita buktikan bahwasanya hadis-hadis itu sangat mudah itu untuk mengamalkan, ya, untuk berdebat. Untuk berdebat dia harus ajrul mujtahid. Tapi kalau untuk mengamalkan sangat mudah. Misalnya datang hadis, ya, masalah akidah ya, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat seperti kalian melihat rembulan di malam purnama. Payah memahami? Kenapa ya? Berarti datang keyakinan. Kalau gitu, awak akan melihat Allah. Sah? Tidak lewat itu. Sudah itu dapat dari hadis. Nabi setiap salat malam berdoa, Allahumma rzuqni lazzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, beri saya nikmat lezat memandang wajahmu yang mulia. Tambah yakin kita. Sah? Berarti ini hadiah yang dicari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Memangnya bosul ayat dalam surat Al-Qamar, ya, wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah hari itu berseri-seri melihat Rabbnya. Masya Allah. Sah? Surah itu bosul ayat awal. Kalla innahum ra'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, mereka orang-orang kafir itu hari itu terhijab dari Rabb mereka, tidak dapat tengok. Hanya kita takut tidak meyakini melihat Allah Subhanahu wa taala. Payah Muhammad.
Payah. Bila payah masuk cita-cita nak engkau. Cita-cita mujtahid tadi tu cita masuk. Kalau nampak Allah Ta'ala tu ye je berbantuk tanya. Kalau bantuk bab tubuh tanya, berarti berarah inya banyak cita-cita ujung-ujung ndak yakin. Ambo tiawa nak bangat itu boleh jadi ndak yakin. Tuan-tuan, mana eleo kalau alun wa kuliah yakin wa berumah. La kuliah ndak isa berumah. Apa? Mau tak kuliah lah. Kan ya? Ndak kuliah yakin babi ni capek. La kuliah takut babi ni capek. Mau je kuliah lah. Kan ya? Ndak kuliah yakin bini dua. La kuliah takut bini sama takut. Mau tu jadi kuliah. Jadi kadang agama itu seperti kata Umar bin Abdul Aziz, nak selamat agama tuan-tuan, beragamalah seperti agama nenek-nenek itu, nenek-nenek yang di kampung tu. Apa temo itu diong deh. Kondak dalam bangku bertidur, dalam bangku bertidur. Ni yakinnya, tapi tidak sekali agura. Ialah Allah Ta'ala berceritanya lainnya, tapi sanda Allah Ta'ala bercerita orang lain sama cerita. Jadi Allah itu kaum muslimin muslimat rahmati Allah, yang bikin susah itu para mujtahid itulah. Pada asalnya Al-Quran dan hadis Allah mudahkan. Mudahkan. Imam At-Tabari membagi tafsir, atau Ibn Abbas dinukil At-Tabari membagi tafsir 4 bagian. Mau tahu? Setelah azan. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة.
asyhadu an la ilaha illallah Allahumma rabbana da'watan was-salatan Taib. Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala membagi tafsir Al-Quran itu menjadi 4. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu At-Tabari pertama, tafsirun ya'lamuhu kullu ahad, tafsir yang diketahui oleh semua orang yang membaca Al-Quran. Semua orang baca Al-Quran langsung paham maknanya. Yang kedua, tafsirun ya'lamuhu al-arabu bi lughatihim, tafsir yang diketahui oleh orang Arab dengan kepiawaian bahasa mereka, dengan keahlian bahasanya. Kalau bahasa kita kan ada bahasa-bahasa tersirat kan, nah itu juga mereka yang paham. Yang ketiga, tafsir la ya'lamuhu illal ulama wal fuqaha, tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama dan fuqaha. Yang keempat, tafsirun la ya'lamuhu illallah, tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aktsarut tafsir, dan kebanyakan tafsir itu dari jenis pertama dan yang kedua. Yang pertama dan yang kedua berarti sesuai dengan ruh Al-Quran yang Allah katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, kami sungguh telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan, maka adakah yang mau mengambil peringatan daripada Al-Quran? Yang Al-Quran itu asalnya Allah mudahkan, sedangkan yang tidak diketahui kecuali oleh ulama itu sedikit dibanding yang pertama dan yang kedua, dan yang hanya Allah saja yang tahu maknanya itu lebih sedikit lagi. Para ahli tafsir menyebut yaitu seperti huruf al-muqatta'ah, al-huruf al-muqatta'ah, seperti alif lam mim, alif lam ra, sad, nun dan seterusnya, hanya Allah yang tahu. Nah, tapi ada juga coba-coba cari-cari tahu kan, seperti tafsir Isyari, tapi pasti tafsir tokoh-tokoh, tafsir tokoh-tokoh. Yang tokoh-tokoh ada buat itu kebanyakan salah. Tidak boleh terlalu mencari-cari itu. Ya, tapi kalau dapat, ya, tidak tahu pun tidak ada masalah. So, tapi pada umumnya adalah tafsir yang dipahami oleh semua yang membaca. Kalau tidak percaya, tonton bacalah dari surat Al-Fatihah. Nanti ayat yang langsung dipahami tandai. So, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paham kan? Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Tidak paham arti itu dah. Semua paham bahawa segala pujian hanya milik Allah, dan bahwanya Allah lah pemilik semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, bahwanya berarti ada sifatnya penyayang dan pengasih. Maliki Yaumiddin, menguasai hari berbangkit. Ada yang bisa menguasai hari itu? Tidak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, berarti orang paham tidak boleh ibadah kepada selain Allah. Kemudian tidak boleh meminta kepada selainnya. Jadi ibadah dan doa tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Habis itu ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang istiqamah, jalan lurus. Mana jalan lurus? Ada tafsirnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan atau orang yang sesat.
Sampai di sini, tahu kan? Kemudian alif lam mim, tentu mana? Enggak. Nah, tinggal itu dulu, baru satu yang tak kita pahami. So, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Alkitab, Al-Quran. Tidak ada keraguan padanya. Berarti tidak boleh ragu. Sah? Hudan menjadi petunjuk. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salawah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa yang bertakwa? Orang-orang yang beriman pada yang gaib. Berarti semua yang gaib yang datang dalam Quran hadis wajib diimani. Sah? Tidak boleh dikeragui. Sah? Sampai akhir, sampai waqina adzabannar wansurna 'alal qaumil kafirin. Nanti coba biar tonton buktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini, bahwa sebagian besar Al-Quran langsung bisa dipahami, tapi dengan catatan untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan, atau bukan untuk menjadi ahli fatwa, bukan untuk jadi mujtahid. Nah, kalau untuk pengamalan, insya Allah sebagian besar langsung mudah dipahami. Yes, kemudian ada kelebihannya orang Arab nanti daripada orang kita. Orang kita mungkin ketika menyebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, orang Arab memahami dari kalian dilalaikan oleh perlombaan memperbanyak. Apa yang perbanyak besok? Harta dan anak. Banyak harta, banyak rezeki. Makanya banyak anak identik juga dengan banyak ibunya. Tentu lambat banget. Awak aja buat lucu aja namanya. Nah, kebaik hati. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kemudian apa? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Orang Arab ceritanya ziarah kubur, artinya sampai kalian berkunjung ke kuburan. Kalau awak diartin ziarah kubur, tidak paham lah. Kan ya? Akhirnya dimaknai dengan sampai kalian masuk kubur. Sehingga makna ziarah hilang. Makanya risiko orang Arab lebih dalam pemahamannya. Ketika seorang Badui mendengar ayat ini, dia berkata, wallahi la tub'atsunna, demi Allah kalian pasti akan dibangkitkan kembali. Di mana dia tahu dibangkitkan? Karena kita disebut ziarah kubur, bukan masuk kubur. Padahal kalau Al-Quran kan misalnya hatta dakhaltumul maqabir, sampai kalian masuk kubur. Hatta kubirtum, sampai kalian dikuburkan. Enggak. Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Jadi kalau ziarah berarti sementara. Yang namanya berkunjung tak lama. Jelas, Bang? Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa kita ziarah, semakin ziarah kubur semakin melumbu-lumbu mahanya. Salah ayatnya dia kan ya. Ayatnya diterjemahkanlah sampai kalian masuk kubur. Agar-agar terjemahannya lah keliru, lo di makna asli ala bala pemahaman uang. Sampai kita antarkan nenek kita ini, mak kita ini ke tempat peristirahatan terakhir. Itulah bergeser makna gara-gara terjemahan yang bergeser. Itulah bedanya orang Arab dengan orang kita itu. Orang Arab walaupun tidak hafiz Quran tapi bisa dia mendeteksi kesalahan baca. Ada lagi diceritakan oleh ahli qiraat atau ahli tafsir, orang baru masuk Islam, orang Badui baru masuk Islam, solat di belakang imam baca surat ayat apa itu tentang wasariqu wasariqatu faqta'u
dibaca oleh imam, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu ghafurur rahim. Ini orang Badui tahu dia salah walaupun dia tidak habis Quran, kan baru masuk Islam. Dia bilang subhanallah, diulang lagi sama imam, wallahu ghafurur rahim, subhanallah, sampai 3 kali salah wallahu rahim. Setelah dia baca wallahu azizun hakim, nah, baru diam dia. Ternyata setelah murojaah betul. Nah, jadi dengan bahasa Arab dia paham, sebab memotong tangan pencuri laki-laki, memotong tangan pencuri perempuan, kalau sudah dimaafkan itu apalagi dipotong. Paham tak? Kan ceritanya tangan pencuri laki-laki, tangan pencuri perempuan dipotong sebagai balasan atas pekerjaannya dan peringatan bagi yang lain. Sah? Kemudian wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun Maha Penyayang, matching. Kalau sudah dimaafkan dan disayangi, jadi dipotong? Jadi dipotong? Enggak. Berarti di sini perlu kalimat yang pas adalah wallahu azizun hakim. Memotong itu perlu kekuasaan. Makanya enggak boleh kita motong loh, Bang. Sah? Perlu kekuatan. Kemudian supaya orang bertanya ini sadis ini, perlu hikmah. Allah Maha Hikmah Hakim, kuat dan hikmah. Apa buktinya? Ketika dilaksanakan dengan kekuatan, dengan kekuasaan, akhirnya hikmahnya apa? Tercipta keamanan. Di zaman Nabi banyak orang mencuri, banyak bang, sama lagi gini. Zaman Nabi banyak orang curi? Enggak, ada nih bang. Di Arab Saudi ada orang curi? Ada banyak? Enggak banyak dibanding kita. Dibanding kita. Di penelitian dibuat oleh Badan Kriminatologi Dunia, ditemukan angka yang fantastis. 1 menit di kota Chicago, angka kriminalitas sebanding dengan 13 tahun di Arab Saudi. Aman tak? Tapi bagi yang suka Wahabi, tidak mau berita seperti ini. Mana aman katanya. Sah? Muazzin aja dipenggal lehernya. Gara-gara baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Buya, mana ada muji itu Buya? Ini ada mudir Ar-Rayyan di sini, masya Allah. Mudir Ummu Aib ini banyak. Saya minta beliau tapi itulah. Gara-gara saya senior jadi tidak mau beliau. Padahal awak ingin juga. Nah, tidak ada di mana kasusnya, siapa pelakunya, di masjid mana terjadinya, kan tidak ada. Hanya fitnah hisapan jempol saja. Kalau berarti itu berarti fitnah dan dusta. Soalnya bukan perkara kecil ini. Orang azan gara-gara baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi dipenggal oleh penguasa. Nah, ini bahaya. Kan katanya berkuasa kan. Tapi kalau seandainya dipenggal oleh oknum, bisa saja dari semua pihak ada kan. Sah? Kalau oknum misalnya kan bukan penguasa yang nyuruh. Sah? Kalau kita kan ada yang pamani kan ya. Iya bang. Kan ada pamani ke sebagian. Tapi banyak pamani condong salah itu condong tak. Kan ya. Nah, sampai membubarkan kajian itu kan mereka. Yang sampai menghadang-hadang itu mereka sah. Jadi kalau tidak ada berarti jangan suka berdusta. Sebab kalau dusta itu dosa besar, merusak reputasi diri. Karena sudah tercatat kadzdzab, berbahaya. Ya.
walaupun ada dalam buku. Jangan-jangan penulis bukunya juga seorang pendusta, dan memang terbukti sebagai pendusta. Mufti dia, iya mufti, tapi mufti pendusta. Memang tidak ada mufti pendusta, tidak ada. Tuh masih hidup di sana tuh. Dia menghalalkan darah orang yang demo tuh. Awalnya tentaranya tidak berani nembak, tapi setelah dia fatwakan halal darahnya, wih, auzubillah, masih hidupnya. Tentu namo, tidak usah lah rujukan orang-orang itu juga. Nah, yang suka memfitnah orang lain haus darah, ternyata dia tukang tumpahkan darah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ngeri ya, suka fitnah ini ngeri ya, sangat berdusta. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, jelas bang? Jadi perlu azizul hakim. Baik, kalau dengan demikian berarti kembali kepada firman Allah Ta'ala, wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran dari Rabb itu jelas. Asal ada tidak jelas, berarti ada masalah dengan orangnya. Mungkin pemahamannya menyimpang, atau memang belum, atau masuk dalam ayat-ayat yang khusus untuk para ulama dan fuqaha. Kalau untuk mujtahid, mujtahid itu sedikitnya. Kalau Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa menyebutkan bagi seorang mujtahid mesti menghafal lebih kurang 500 ayat hukum. 500 ayat-ayat hukum. Ayat mati dibanding anami bulawiyah kan sekene ya kan. Jadi sebagian besar mudah dipahami, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah gaib harus dipahami dengan makna zahir. Tidak boleh dipahami dengan makna selain zahir, kecuali dengan dalil. Dalilnya apa? Dan dalil tokoh-tokoh, tuan-tuan. Apa contoh dalil tokoh-tokoh? Apa contoh dalil tokoh-tokoh? Ketika Allah nak menurunkan Al-Quran, Allah ciptakan makhluk, lalu makhluk itulah yang mengucapkan Al-Quran, didengar oleh Jibril. Jibril bawa turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dapat situ bangko? Di langit. Siapa pergi ke langit tu? Inyo. Itu namanya cita-cita mata orang putih itu dia. Tapi yang mengatakan itu orang-orang cerdas, orang-orang cerdik, batiter. Bocah orang. Bocah aku nama video jago sambil di motor kan? Gimana? Apa nyanyi tak boleh nyawik ke orang kafir, duhai orang kafir doanya. Atau bocah orang. Jadi dia cerdik bodoh agama boleh bang? Pak ya? Banyak Umar Abdul Aziz contoh anak-anak TPA aja lah agama awak. Apa do Quran itu akui, apa do hadis itu yang yakin. Kini ternyata semakin cerdik semakin bohong. Tidak. Semakin cerdik semakin menyimpang. Coba saya dengar. Rasa dokter. Bawa cara orang. Dan kawan sekolah dah lah telah nebat dari ahli tafsir. Ini kabar. Sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Ahmad Nur tak ada. Sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Lalu kecil dah abid dia kuliah wal kabiru dulu kan pasal abidnya, tapi makna ndak itu dia dah. Nya kalau sawi orang kabir sawi luak kabir aja nya. Ndak masalah dah. Nya memang kita di mata orang kafir juga kan kafir. Tok saya dimaksud sawi kabir orang kafir. Kan ndak dah. Sebagai mereka juga ndak sedih juga ketika mereka sebut orang kafir. Buat dia bela-bela jom kafir lah. Nak kafir lah jadinya. Subhanallah. Terlampau elok warna ya. Elok warna.
Jadi kadang subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi apa namanya saya bilang tadi, masalah akidah itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kafir. Ini pilihan atau ancaman? Apanya kalian lah nak kafir elok jua, nak beriman elok jua, itu maksud? Pilihankah atau ancaman? Dah habis itu. Woi, bini awak ketika ndak amu punya awak, apanya kau lah nak pai, nak tidur, nak rumah, nak bangku, itu ancaman atau pilihan? Allah Ta'ala suka sama orang kafir? Enggak. Berarti kalau nyosawi siapa nak kafir lah, siapa nak beriman lah. Pilihan atau ancaman? Apa ada pilihannya, Bang? Kalau sampai pilihan berarti tidak diazab Allah Ta'ala lah. Padahal di ujung ayat apanya Allah di ujung ayat, inna a'tadna lil kafirina naran ahata bihim suradiquha. Jadi sebagian orang samanya memahami tadi dulu. Berarti apa dia orang yang kafirnya? Allah Ta'ala boleh kafirnya. Nyebocor dia nyolong tadi aja bang. Jadi siapa yang ingin kafir, kafirlah. Siapa yang ingin beriman, berimanlah. Berarti bolehkah dua-duanya? Sudah itu ujung-ujung mereka tak dia azab juga kafir dia zalim Allah Ta'ala nya. Akhirnya kalulah statement buyanan tadi dulu. Mosong isuk wang kafir ujung-ujung masuk surga aja dia. Kalau kan masuk surga kafir lah tiwak sikor dia. Kesamuanya atau apa guna kau joran. Itulah. Tentu tentunya menghalalkan darah tadi dulu. Nya nuduh aja orang lain halal haus darahnya, patuannya menghalalkan darah. Sudah itu uang kafir dia masuk surga. Mana dapatnya? Toko-toko lihat. Main toko-toko. Sama citornya ketika seorang dokter di Timur Tengah juga mencari juga. Nya nan sosok-sosok itu banyak nan. Tak cadia-cadia itu masalah. Cadia-cadia memang. Makanya cerdas jangan dikagumi kalau tidak diiringi dengan keimanan. Sebab golongan sosek sodom atau kebanyakan dipimpin oleh orang cerdas. Uang codiok yang punya keistimewaan itu tidak sombongnya menolak kebenaran. Cece tonton aliran sesat yang berkembang yang tidak diciptakan oleh orang cerdas. Cece. Cerdas ada. Makanya jangan kagum bono di mana dia. Kecuali yang cerdas contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau cerdas contoh Abu Bakar As-Siddiq, cerdas contoh Umar dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya. Tapi kalau cerdas contoh Ahmad bin Abi Du'ad jelah, cerdas contoh Jabir bin Sofwan jelah, cerdas Wasil bin Atha jelah, cerdas contoh Mukhtar bin Abi Ubaid jelah, cerdas contoh Dasman mak tak ngaku contoh ni. Insyaallah dah ada tarik dah jadi lah nak cerdas nak. Jadi kaum muslimin muslimat mati Allah. Jadi apa tadi bang? Apa? Enggak, ada itu tadi dah. Yang apa namanya, yang mengatakan bahwasanya neraka itu nanti akan panah, habis. Nya dalam pikirannya enggak, dalam pikirannya api kan mobil kan ya,
Kalau tabako sodo, antu ndak nak boleh. Kan ya? Lupanya mosong setiap kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap terbakar kulitnya kami ganti dengan kulit yang baru. La yamutuna fiha wala la yamutu fiha wala yahya, ndak mati ndak hidup. Khalidina fiha abadan. Hilang ayat-ayat tersebut gara-gara ilmu tokoh tadi. Ada semua orang cerdas tadi masalah dek jadi nyala banamu mufti mah. Nah, ma'asyarul kiram rahmati Allah SWT. Ada lagi seorang tadi tahu juga ketika Zainab bintu Jahsh mengatakan saya dinikahkan oleh Allah dari langit ke 7. Nya sampai pohon yang nyobin Allah Ta'ala tak boleh dia hati lah. Akhirnya ndak itu mukaswi dua-duanya. Mukaswinya nikahkan oleh Allah di langit ke-7. Mukaswinya ndak Allah di langit dah. Mukaswinya catatan nikahnya Zainab beda dengan catatan nikah Aisyah, Khadijah dan lain-lain. Mana dapat ya? Tokoh hayalan halusi yang seperti ini tidak bisa diketahui kecuali melalui wahyu. Ini pun nak kata ndak pada bahasa Jawa nanti ndak juga kan pada bahasa Jibrilnya ndak tu ada dapat dah hayalan. Kalau banyak menghayal apa tu? Kalau terlalu banyak melamun apa ada? Neno sedih itu kilo-kilo alam tanggung-tanggung lain-lain ini bergalau buyung lain-lain gitulah modelnya orang cerdas. Jadi oleh itu kaum muslimin semua dimati Allah. Makanya ketika dia menyampaikan secara logika, orang yang tak berilmu ikut alur retorika akan ngangguk-ngangguk. Itu tinggi ilmu buyagonya. Awak tak terbayang dah wajah. Awak tak terbayang dia tentu deh. Keniru. Kan terbayang dah war langsung suai nikahnya besok. Kan tak terbayang dah orang. Hanya tentu deh. Berarti tinggi ilmu. Bagi yang tidak berilmu menganggap itu ilmu, tapi bagi yang berilmu itu adalah halu, cerita-cerita khurafat tidak berdasar. Allah musta'an. Akhirnya mereka mengira bahwasanya kebenaran di Al-Quran itu tidak absolut, tidak mutlak. Makanya perkataan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, menurut mereka ini pilihan. Ternyata bukan, karena Allah sudah ayat dengan inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata min suradiquha. Kami siapkan bagi orang-orang yang zalim itu, yakni orang yang kafir, api neraka yang apinya meliputi mereka dari segala penjuru. Jadi pilihan tadi itu boleh kapiunya, boleh kapiu, enggak, ini ancaman. Berarti kalau diancam kita, kan dikurang katakan kebenaran dari Rabbmu. Lalu kalau beriman diterima, kalau tidak ditolak. Berarti jelas enggak kebenaran itu? Jelas. Makanya Al-Quran itu jelas. Kebenaran itu jelas, maka dilarang kita meragukannya. Kalau ada orang yang meragukannya berarti ada masalah dengan sistem keimanannya. Oleh sebab itu kita mudah-mudahan Allah berikan tunjukkan kebenaran itu benar,
dan dikuatkan mengikutinya, dan ditunjukkan kebatilan itu batil dan dikuatkan untuk meninggalkannya. Bang, waktu lebih, besok kita sambungnya ya Bang. Nah, artinya ketika Allah memerintahkan wa qulil haqqu min rabbikum, ini bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Harus kita katakan ini yang benar, yang diyakini orang salah, bahwa Allah di atas langit yang ketujuh, ini yang benar karena Al-Quran dan hadis mengatakan itu semuanya. Sedangkan yang mengatakan tidak, semuanya berhalusinasi, menghayal, melamun, mengira, menerka. Padahal Al-Quran dengan jelas dan gamblang, jelas dan terang mengatakan itu. Maka kita katakan ini kebenaran datang dari Rabbmu. Wa antanya Allah diatinya kan itunya kan? Enggak, Allah yang bilang. Balik kan? Wa antanya Allah di mana-mananya. Ionya kan? Enggak ada Al-Quran di mana? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan amar ma'ruf nahi munkar ini tegak terus, dan semakin banyak orang yang kembali pada Al-Quran dan Sunnah, maka semakin jauh kita dari perpecahan, jauh daripada perselisihan, jauh permusuhan, jauh dari laknat, dan semakin banyak kokoh persatuan dan kesatuan kita. Itu wa mallahu bighafilin. Sejak kepada mereka, sejak kepada kamu. Nah, wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ya, Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian di ayat lain, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Itu perbedaan tujuan dari ayat tadi. Kalau tadi tujuan ke orang lain, kini tujuan kepada kita orang-orang beriman. Wallahu ta'ala. Nah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.